Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Salah satunya adalah Perang Tabuk yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menjadi bagian sejarah paling penting dalam perkembangan Islam. Perang Tabuk adalah masa di mana keimanan dan loyalitas seorang sangat diuji. Perang Tabuk menjadi masyhur sebab ini adalah perang terakhir baginda Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Perang Tabuk juga disebut Perang Fadhiyah, artinya terungkap, mengungkapkan tabir kepalsuan akan posisi kaum munafil dalam lingkungan umat Islam saat itu. Perang Tabuk adalah peperangan kedua kaum muslimin melawan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Perang Tabuk berlangsung di daerah Tabuk pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi. Daerah Tabuk terletak di 683 km sebelah barat laut kota Madinah. Heraklius memimpin langsung ratusan ribu pasukannya untuk mengalahkan tentara Islam. Pasukan Romawi bergerak ke wilayah utara Jazirah Arab dan menaklukkan Irak, Mesir, dan Damsyik. Mereka kemudian membuat basis pertahanan di semenanjung Palestina. Berita pendudukan wilayah Arab oleh pasukan Romawi terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Sang penghulu Rasulullah yang lemah lembut itu pun tak ingin berdiam diri, membiarkan pasukan Heraklius menduduki lebih jauh Jazirah Arab, apalagi sampai menyerang Madinah. Pada musim panas tahun 630, umat muslim mendengar kabar bahwa Bizantium dan sekutu Ghassaniahnya telah menyiapkan pasukan besar untuk menginvasi Hijaz dengan kekuatan sekitar 40.000 sampai 100.000 orang. Di lain pihak, Kaisar Bizantium Heraklius menganggap bahwa kekuasaan kaum muslimin di Jazirah Arab berkembang dengan pesat dan daerah Arab harus segera ditaklukkan sebelum orang-orang muslim menjadi terlalu kuat dan dapat menimbulkan masalah bagi Bizantium. Jumlah pasukan Islam yang terkumpul sebenarnya cukup besar, yaitu 30.000 personil, tetapi mereka minim perlengkapan perang. Bekal makanan dan kendaraan yang ada masih sangat sedikit dibanding dengan jumlah pasukannya. Setiap 18 orang mendapat jatah satu onta yang mereka kendarai secara bergantian. Berulang kali mereka memakan dedaunan sehingga bibir mereka rusak. Mereka terpaksa menyembelih onta meski jumlahnya sangat sedikit, agar dapat meminum air yang terdapat dalam kantong air onta tersebut. Oleh karena itu, pasukan ini dinamakan Jaisyul Usrah atau pasukan yang berada dalam kesulitan. Sebagai perang besar yang dipimpin langsung oleh Rasul, perang ini memberikan pelajaran berharga bagi kaum muslimin saat itu. Perang Tabuk mengajarkan pentingnya kejujuran iman dan bertahan dalam kesusahan yang ada. Perjalanan pasukan kaum muslimin menuju Tabuk memakan waktu hingga 20 hari. Medan yang mereka tempuh sangat sulit. Selain keterbatasan bahan makanan, mereka harus menghadapi panasnya gurun pasir. Sesampainya di Tabuk, Rasulullah SAW berdiri di hadapan pasukan dan menyampaikan pidato yang penuh semangat. Jihad prajurit semakin membara. Pada perang ini, sebelumnya Rasulullah SAW telah menganjurkan para sahabat untuk berinfak karena jarak yang akan ditempuh agak jauh. Dalam perang ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh hartanya. Umar radhiyallahu anhu juga telah mengorbankan setengah hartanya. Begitupun dengan Utsman radhiyallahu anhu yang mengorbankan perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan beserta sahabat lainnya, menginfakkan lebih dari kemampuan mereka. Kondisi saat itu sangat genting dan mencekam. Musim panas pun mendera. Kebun-kebun kurma di Madinah mulai ranum dan siap dipanen. Ujian keimanan bagi Nabi dan sahabat serta pengikutnya terjadi di sini, di mana saat panen merupakan saat-saat yang nyaman untuk beristirahat dan bersantai di rumah. Sebagian besar mata pencarian penduduk Madinah pun bergantung pada panen kurma ini.
Nabi mengerahkan seluruh kaum muslimin untuk turut serta dalam perang besar melawan kaum kufar. Sungguh menjadi perkara teramat berat bagi orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit kemunafikan untuk turut serta dalam perang tersebut. Inilah ujian untuk menyeleksi siapakah yang betul-betul beriman dan siapakah yang bermain-main dengan keimanannya. Heraklius memimpin langsung ratusan ribu pasukannya untuk mengalahkan tentara Islam. Pasukan Romawi bergerak ke wilayah utara Jazirah Arab dan menaklukkan Irak, Mesir, dan Damsyik. Mereka kemudian membuat basis pertahanan di semenanjung Palestina. Kaisar Heraklius ragu kekuatan tentara Islam bisa sampai di basis pasukan Romawi. Dalam cuaca yang sangat panas seperti ini, unta pun tidak mampu melewati padang pasir, apalagi manusia. Orang-orang Arab itu, tentara Islam akan mati kekeringan di padang pasir, kata dia. Namun nyatanya saat itu, kata salah seorang prajurit Romawi, tentara Islam sudah hampir sampai di tempat pasukan Romawi membangun markas. Heraklius pun heran. Mereka tentara Islam itu manusia atau bangsa jin? Kata Heraklius heran. Heraklius mulai cemas dan mulai mengumpulkan pendapat dari bawahannya. Atas saran dari bawahannya, pasukan Romawi mundur dari Jazirah Arab, wilayah yang pernah mereka taklukan. Saat tentara Islam tiba di Tabuk, pasukan Romawi ternyata sudah mundur. Panglima Khalid bin Walid meminta izin untuk mengejar Heraklius dan tentaranya. Namun Nabi Muhammad SAW mencegah. Kepada tentara Islam, putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu mengatakan bahwa kedatangan pasukan muslim ke Tabuk adalah untuk merebut kembali wilayah Arab yang ditaklukkan Romawi. Pasukan Islam sudah membuat gentar tentara Romawi. Setelah 10 hari berada di Tabuk, tentara Islam kembali ke Madinah. Tepatnya pada 26 Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk menjadi perang terakhir Nabi Muhammad SAW. Kepergian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menuju Tabuk menyelipkan begitu banyak hikmah. Perang ini dianggap sebagai ajang latihan fisik kaum muslimin. Tujuan dari perang ini pun untuk mempersiapkan mereka dalam memikul risalah demi melindungi penyebaran Islam di luar semenanjung Jazirah Arab. Kabilah-kabilah Arab saat itu pun terpengaruh oleh Rasulullah SAW dan dakwah Islam.